Dan lu ribet gak sih mesti keep up sama dua dunia? Hidup di metaverse sama real. Kayak misalnya kita lagi ngobrol nih, gue punya temen nih, temen yang mana nih? Yang asli mana? itu yang Udah puyeng udah pusing banget. Nah, Salam, selamat datang di Kisah Api Unggun. Nah, ini nih seru nih kita bahas. dan ini requestan dari kalian-kalian ini, crackers tercinta. Masa depan nih. Gila, orangnya tuh visioner ya. Kalau crackers juga tuh. Karena pembahasan ini bisa menjadi suatu yang kabar gembira karena ada inovasi baru. Tapi Bisa juga menjadi kabar yang mendatangkan depresi. Karena Depresi. ya distopian jatuhnya. Ya, ada plus minusnya Ada plus minus ya. Makanya selalu kita bahas ya. Siapin dulu selimut. ya kan, dimatikan dulu lampunya mungkin. Kalau mau ada snacknya mungkin. Bisa banget. Kalau misalkan mau pakai body care juga bisa banget. Sambil nonton ya. Sambil nonton ya kan. iya. Biar Gimana kulitnya lebih Biar lembab. Karena ya ada kan? apa Bisa ada nih? wangi-wanginya juga. Kalian bisa banget pakai Scarlett Whitening. Ini ada body Wow. lotionnya dan ada beberapa varian-varian lainnya. Harganya murah banget, semua produk 75.000 aja, dan semuanya itu sudah terregistrasi di BPOM, jadi aman di kulit kita. Setelah lu pakai ini apa yang lu rasakan? Kulit gue tuh lebih lembab, terus mencerahkan kulit gue karena di sini ada beberapa kandungan vitamin-vitamin yang bagus banget untuk cewek dan bisa juga cowok. Apalagi lu banyak kegiatan outdoor ya. Banyak bermain kegiatan golf outdoor, ya. iya Wih, benar. mencerahkan. Iya bagus Dan bagus. gue dengar-dengar lu juga bawa ini kemanapun. Iya, ini ada di mobil Di gue mobil satu. lu ya? Selalu. Ada di mobil Dan gue. ini rasa ini juga atau lu biasa? Joli persis. Yang ini persis Iya. ya? Oh. Jadi kalau malam-malam agak gelap jalanan jadi cerah ya? Enggak, Cerah. lampu yang bikin Itu cerah. lampu. Oh, bukan iya kan. Enggak Beda. serem Jadi dong. mencerahkan. Ngeri Selalu dong. taruh di mobil habis ya? Tapi yang lebih serem apa yang mau kita bahas sekarang? Ini dia nih. Ini dia. Oke, jadi Metaverse ya ini menarik karena diumumkan oleh Facebook awalnya ya. Ya, Meta. betul. Bisa Jadi buat melihat, bisa buat mata. Oh, Bambang. salah ya. Iya. Jadi meta bukan Bisa buat bangun rumah. Bata. Jangan. dia. Bisa untuk mencari sesuatu. Peta. Peta. Oh. Bisa. Apa mau dilanjutin? Enggak kepikiran nih. Oke, jadi Metaverse. Jadi memang Facebook kemarin mengumumkan ya, Facebook akan mengganti nama jadi Meta. Meta. Dan itu karena emang nantinya sosial medianya nanti akan dibuat di Metaverse. Apa Metaverse sih? Pengertiannya nih mungkin masih pada kalang kabut lagi. Mungkin otaknya masih kalang kabut maksudnya. Kurang paham. Masih ini. ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang. Atau mungkin masih otaknya masih nyangkut di Friendster. Tuh. Tahu-tahu udah Metaverse. Buset. Mungkin ada zaman sekarang mana ngerti Friendster, Pak. MySpace ya. Iya, kalau zaman kita mah ngerti. Nah, 90-an. takutnya kan ada yang masih kayak situ. Iya. Gua ngerti. Dan yang ibu-ibu main Facebook mungkin kan kayak apa kok jadi Meta nih? Gue mesti ngapain sekarang? Apaan ini? Gue ngegosip di mana nih? Ya kan? Jadi memang sosial media sekarang kan bentuknya adalah kita ngeliat layar ya kan, dalam bentuk digital page gitu ya. Nantinya akan berbentuk virtual, di mana kita benar-benar bisa memasuki first ya, namanya first sendiri itu udah kayak, satu ruang dunia gitu ya. Jadi kita bahas dulu secara etimologis nih ya. Jadi secara penamaan. Meta ini sendiri berarti melampaui. Kalau first itu artinya alam semesta. Ya, jadi alam semesta yang melampaui alam semesta sekarang. Berarti melampaui alam semestanya dong. Sekarang. Oke. Jadi kesannya kayak meninggal berarti ya. Iya, alam semesta lain. Enggak, maksudnya yang misalkan ini alam semesta ini ada alam semesta virtual. Dan itu melampaui Yang sekarang. Yang sekarang kan. Ini. Jadi menghidupi dua ya sebenarnya. Bingung. Untuk bingung. bisa ke sana lo harus hidup di sini dulu. Bingung. Nah, jadi itu dunia first-nya itu metaverse itu adalah di internet, dunia virtual jadi gue bilang kan. Jadi ruang lingkupnya kalau tadi page doang ya, kalau misalnya sosial media sekarang, nanti ya kita akan pakai VR, kayak glove-nya, sarung tangan, atau mungkin nanti masa depannya lagi bisa pakai Bajunya, benar-benar. Yes. untuk ngerasain semua sensasi Wah, first gila. itu. Kita masuk dan kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di first itu, bersosial media juga ujung-ujungnya, bersosialisasi dengan orang-orang yang nggak di dunia nyata tapi di negara mana mungkin, tapi di universe meta ini Sebenarnya sama aja. bisa kayak bekerja juga. Sekarang kayak misalnya lu main GTA, lu ketemu sama teman-teman lu yang ada di sana kan sebenarnya kayak Iya. gitu, tapi itu kita masih mainnya pakai konsol ya. masih melihat layar. Masih melihat layar, tapi ini konsepnya seperti VR. itu, tapi kita gerakin avatar di dalamnya itu Dengan pakai badan kita. Kayak seolah-olah kita yang gerak. Iya. Jadi The Matrix ini Gila.
Jadi kita Takutnya lama-lama makin grafiknya makin real. Gila sih. Jadi udah nggak bisa dibedain. enggak jadi Ngeri malas, sih, tapi. jadi malas hidup di dunia realita Iya. lu sendiri. Karena di sana lebih banyak temen. Karena lu menciptakan realita apa yang lu mau kan, kehidupan yang lu mau di situ. Avatarnya misalkan lu tidak puas dengan badan lu saat ini. Lu pasti menciptakan Buat avatar, yang lebih tinggi lah badannya. rambut 3 meter. enggak gitu. Hah? Enggak ya? Kolam Tinggian 3 meter. ya? Iya. Atau lu bikin muka lu jadi lebih ganteng. Iya, kalau yang Iya. kayak ini kayaknya aduh gue pengen lebih kurus six pack. Nah, kamu yang bikin lebih gede gitu. Apa? rekeningnya. Wibawanya. Rekeningnya wibawanya. bawa aja di Gitu loh. Jadi ya itulah penjelasan mengenai metaverse sendiri nih. Mungkin yang masih bingung tadi ya. Nih Friendster, Facebook, Instagram, layar nih ya. Layar. Bentuknya nih 2D Betul, nih, 2D betul. ya. Kalau nanti tuh bentuknya benar-benar udah 3D. kayak dunia baru, kayak dunia lu tinggal di dunia tapi itu di digital. Ya, cara mengaksesnya adalah dengan tadi VR. Gitu. Jadi lu kayak pakai kacamata gitu. Intinya kalau mau gampangin nonton Ready Player One. Betul, kira-kira betul. seperti Itu sangat menggambarkan dan memang itu yang terjadi gitu. Dan sebelum Mark Zuckerberg mengumumkan tentang metaverse ini, jadi di tahun 1992 ini, istilah metaverse itu udah ada duluan. Jadi orang pertama kali menciptakan istilah metaverse ini adalah namanya Neil Stephenson. Dia ini menulis novel ya. Novelnya tuh judulnya adalah Snow Crash. Bahwa istilah metaverse bagi dia itu tuh ya dunia yang merujuk pada dunia 3D yang virtual. Berarti ya benar lah istilahnya seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, betul. Sementara menurut CoinMarketCap, metaverse adalah ruang virtual yang diciptakan sebagai versi digital dari berbagai aspek yang ada di dunia nyata. Baik itu interaksi antar manusia atau fungsi ekonomi. Jadi bahkan di metaverse ini kita bisa menyewa properti. Ya, properti. Tanah, atau misalkan ada bangunan. Jadi di sana itu bakal ada mata uangnya sendiri lah intinya di Ya, metaverse tapi itu. ya karena memang digital ya, kripto. berarti. Iya, kripto. Kalau kita kan misalnya nih ada yang rupiah, kalau di setiap negara kan di situ Ya, udah kripto banyak juga sih. mantap. Bahkan di tahun 2003, sudah ada dunia virtual yang bernama Second Life yang menawarkan adanya konsep virtual community yang dibuat dengan maksud untuk menghubungkan orang tanpa harus bertemu langsung. Dan keberhasilan Second Life ini sudah terlihat saat perusahaan sekelas International Business Machine atau IBM dan ratusan perusahaan lainnya mendirikan kantor virtual juga. Jadinya ya kantor virtual udah, nggak usah ke kantor. Gue mau kerja nih. Iya, kerja. Mau main game nih. Dan kalau di Ready Player One tuh masa tuh pakai kayak ini ya, pakai kayak apa sih? Ya, treadmill gitu ya. Ya, treadmill, jalan berjalan, kan, iya kan? jalan. Kalau enggak nabrak dong ya. Benar sih. Tapi belok kanan belok kirinya. Nanti. Tapi lebih mungkin mungkin gerakannya. Nanti dipikirkan lagi. Mungkin nanti lebih di-upgrade Iya. kali ya Pak ya. Untuk Pasti bisa akan sekarang pesat kanan sih kiri segala perkembangan macamnya. Gila sih. alat-alat VR-nya itu. Mungkin aja ada space gitu nanti ruangan. Mungkin nanti VR Oh, cuma iya. tinggal pakai software. Softland. Wah itu gila sih, udah kayak di film-film. Kayak Black Mirror udah. Ya. Udah pusing. Dan kabarnya setelah para pakar banyak melakukan riset, di tahun ini yaitu 2022, Metaverse ini akan benar-benar rilis. Dan perusahaan yang paling pertama yaitu adalah perusahaan Facebook. Bahkan Facebook mengubah namanya menjadi Meta. Mark Zuckerberg sudah mengatakan kalau perusahaannya itu sudah menghabiskan banyak dana untuk virtual reality dan augmented reality sehingga mengikis profitnya. Jadi selain Meta, perusahaan lain seperti Apple, Microsoft, sampai ke Google akan ganti semuanya menggunakan metaverse ini. Jadi kayak lu bayangin gak sih Google nih? Google lah kalau misalnya apa ya yang lainnya yang paling gue bingung itu Google tuh kayak udah kayak bagaikan apa ya pintu dunia segalanya Iya, semuanya ada gitu. Kayak Info berseliweran. infonya tuh seliwiran gitu. Terus kayak kalau misalnya ada berita hot news baru gitu kan. Terlalu overwhelmed juga gak sih lu? Iya kan. banyak. Soalnya jadi pusing gak sih lo? Apa ini semua. Iklan, iya belum yang kayak Pusing sih. berita-berita yang senang, yang kematian, yang Berita apa. COVID. Kayaknya kayak bahkan gue Chaos sih. ngebayangin juga. Atau dia lebih tertata sistemnya ya, kayak kita bisa pilih gitu, kita mau yang Dan apa nggak sih? iya, terus juga gue ngerasa gini, maksudnya ini kan zaman kita aja, orang tua perubahan ke kita aja nih kan kaget. Kita nih ke perubahan anak-anak nanti Lebih nih. kaget lagi. Waduh. Mungkin kerjanya udah aku nggak mau kerja boro-boro. Kalau kita kan maksudnya freelance gitu kan, di otak kita kan udah oke gitu ya. Ini kayak aku nggak mau kerja di dunia. Aku mau di Aku mau di metaverse. metaverse. Dapat duit kripto, belanja baju virtual aja. Kayak di otak kita nggak bisa terima kayaknya. Kita pakai baju beneran, dia Udah pakai baju edan skin nggak sih? doang. Gila. Udah edan gitu sih. Edan. Terus giliran di realitinya dia Tapi edan cuman untuk kita loh. Ih, Untuk untuk- generasi bawah. nggak ada yang Iya, tahu itu ya. sama kayak ke generasi ini. Perkembangan zaman bakal lebih pesat. Bahkan lagi. Justin Bieber sudah pernah konser di metaverse juga. Oh ya? Iya. Sekarang nggak tahu. Ada.
Justin Bieber udah konser juga di metaverse gitu, konser virtual gitu. Ada. Jadi pakai baju yang motion capture gitu. Terus Jadi untuk penontonnya? gerak-gerak gitu. Penontonnya yang penonton virtual gitu, avatar-avatar juga yang bisa mengendalikan air, mengendalikan api. Bukan itu avatarnya. Beda ya. Udah serius-serius udah gue dengerin nih kan. Tapi emang Udah fokus ya. tapi bener Justin Bieber itu bener. Avatarnya bener, tapi nggak yang mengendalikan Bukan itu ya, beda. gitu. Soalnya. Beda itu. Legend of Aang. Tapi sampai saat ini metaverse ini kan pasti banyak plus dan minusnya nih, ya kan. Kalau untuk sekarang sih dalam keadaan pandemi ini, metaverse tuh sangat diperlukan. Oh kenapa? Oh iya karena Ya, Karena karena kan kita tidak usah ya berjumpa dengan orang yang harus physically ya kan. Tapi dengan adanya metaverse kayak menurut gue sih ya kerja pakai laptop online kayak gitu atau kelas itu boring. Tapi kalau misalnya ada metaverse misalnya perkuliahan menggunakan metaverse gitu ya. Tidak boring ya. Itu keren banget sih. Itu positifnya gitu kan. Tapi kalau misalnya negatif itu kan kayak dengan adiksi mungkin dengan adanya metaverse siapa gitu ini kan. sih tipu-tipu. Tipu-tipu? ya avatar kan bisa tipu juga. Iya. Misalkan lo naksir sama orang tapi karena avatar ganteng atau cantik, taunya pas ketemu. Iya, benar itu avatar. Tapi bisa aja Mending mungkin lu cantik atau ganteng kalau kalau misalnya milih gitu. kegunaannya untuk pekerjaan itu nggak mungkin menggunakan avatar yang palsu. Pasti misalnya ada Avatar ID pasti card. palsu bro. Avatar nggak mungkin muka kita. Iya, maksudnya semirip Tapi kan sekarang kan aja. kayak bahkan yang ya dari Xbox juga kan bisa yang kayak semirip-miripnya nggak bakal jelek, nggak bakal iya, jelek. bukan. Maksudnya Maksud gua- semirip-miripnya nggak bakal ada jerawat gitu. Iya, udah. nggak bakal jerawat, nggak bakal jelek. Iya. Ganti gender boleh nggak ya? Taunya ntar lu naksir-naksir. Nah, itu cowok. dia itu yang lebih bahaya. Iya, bro. cewek taunya cowok. Kalau misalnya ganteng jelek, iya oke lah relatif, tapi lu masih Iya, satu cewek gender kalau taunya cowok. Tapi menurut gue sih ya, kalau sampai semua beberapa perusahaan misalnya kayak ini kan baru Facebook, yang lain-lain lah kayak Google gitu-gitu. Kalau sampai benar-benar metaverse menurut gue sih nggak bukan cuma sekedar avatar yang avatar gitu loh, paham gak sih? Bukan Pasti cuma ada manusia bentuknya, bisa jadi bentuknya yang ngeri. monster atau bentuk Enggak, karakter game gitu juga bisa. bukan yang kayak gitu. Maksudnya bukan yang karakter game doang, tapi maksudnya kayak bisa aja bentuknya bener-bener kayak literally lo boim gitu loh. Oh, bisa juga Bisa di-scan juga gitu loh, kitanya. di-scan semuanya. Gue tadi berpikir mungkin kali ya yang bisa pakai metaverse itu yang misalnya udah ada KTP dan itu yang Kayaknya tidak misalnya se- chipnya kayak cet, Tidak kayak gitu sih. akan Tapi dibikin avatar. tapi nggak ada yang tahu, siapa Nggak tahu ada. beneran. Jadi maksudnya akses itu semua tuh Tapi berdasarkan kalau KTP. gitu terlalu terbatas untuk metaverse yang harusnya tidak terbatas. Konsepnya kan lu ciptakan dunia baru. Masa lu fisiknya sama gitu loh. Mungkin fisiknya secara fisik sama, tapi yang dilakukan di sana semuanya legal. Tidak juga, pasti akan ada peraturan. Dan pasti akan Community ada, guidelines dan pasti akan ada yang nge-hack juga sih. Ya maksudnya lu di sosial media aja ada community guidelines. Ya. Masa di metaverse nggak ada. Yang pasti ini ladang duit baru. Masih membahas tadi soal kontranya, soal bahaya dari metaverse ini. Yang gak kebayang lah ya, even sosial media sekarang aja tuh sebenarnya bahayanya tuh udah ada gitu. Banyak Kelihatan banget ya. Dari dulu yang kayak cyberbullying dan segala macam dulu Ya, penipuan, zaman itu kan nggak ada ya, tapi giliran ada sosial media semua yang diserang adalah psikis kita gitu loh. Karena lebih ganas bullying. Betul. Adalah lu anonimus di sosial media. Bener. Anonim. Tidak terlihat. Dan bayangin Fisik aja, asli lu. sama kan, avatar itu juga bakal anonimus dan Iya, bakal pasti. belum tentu itu benar juga. Saat manusia dikasih topeng, sifat aslinya muncul. Buka dulu Makanya itu. topengmu. Kebayang lah ya bahaya yang lebih ke situnya sih, cyberbullying yang akan next level lagi menurut gua. Terus kriminal-kriminal yang nggak kebayang Nggak akan kebayang. seperti apa, penipuan-penipuan yang nggak kebayang kayak gimana. Even sekarang pun banyak ya manipulasi akun dan segala macam itu aja udah banyak banget. Apalagi di dunia metaverse ini yang lebih real lagi, istilahnya lu bisa kayak seolah-olah lu yang bener-bener Ya, bisa kena hipnotis. banget. Tapi diseru loh. Hipnotis metaverse Soalnya lagi. waktu itu gue pernah belajar tentang hukum mengenai AR itu kayak Oke, gimana gitu. gimana kan. tuh? AR Iya apa belum VR? ada AR. Augmented VR, reality VR jatuhnya maksudnya. dong berarti kan. Augmented kalau AR. Kalau VR Kan tuh- salah Oh, satunya. augmented reality tuh kayak apa? Kayak beneran ini robot kan? Kalau augmented tuh sebenarnya lebih kayak ke lu rekam sesuatu terus kayak keluar digital. Kalau yang kayak yang robot yang waktu itu kita bahas itu apa yang misalnya bisa menggantikan manusia? AI. Itu Oh AI. Oh AI iya. lagi. Oh AI. Berarti ini apa? apa nih? AR yang pokoknya intinya Virtual, berhubungan iya, ya udah berhubungan VR dengan lah. kayak gini Oke. gini lah Ya, pokoknya. oke. Kayak misalnya psikis Virtual. gitu-gitu. Kalau misalnya anonimus makin susah nggak sih Susah diselidiki hukumnya. gitu loh. Nggak bisa justru. Kayak yang di media sosialnya susah Ya banget harus tuh bekerja sama orang-orang dengan cyber. perusahaan Iya. platformnya, Meta misalkan, harus bekerja sama dengan Makin ngeri sih. Oke. hukum.
Nah, kalau dari lu deh, maksudnya bahaya yang kira-kira kebayang deh, mulai kebayang. Banyak ada lagi banget nggak? sih. Lebih ke misalkan kesehatan lu. Kesehatan. Ya lu masih duduk doang atau rebahan atau misalkan Iya, emang kan ada jalan. Kalau misalnya ada treadmillnya ya. Ya, ada. Kalau misalkan mata itu pasti kan fokusnya VR di sini nih. Kalau bisa HP segini itu udah nggak sehat kan. Iya, udah nggak sehat. Terus VR di sini. Tapi yang mungkin aja Lebih ada gila juling lu bukan. ada teknologi yang buat sesuatu yang di sini itu buat mata kita nggak gimana Ya jelasin. makanya nanti kelamaan mungkin di softland gitu. Itu keren banget loh. Keren dan serem. Ya pasti orang nggak bisa membedakan realitas yang gue maksud. Betul. Takutnya kebanyakan halu ya. Apalagi nanti misalkan grafiknya udah Sebegitu realnya. kayak PS5 kan dari dulu game Masih PS1, masih pixel-pixel yang kayak sekarang kan PS3. udah kayak real banget nih. Maksud gua apakah kita pernah juga bahas kan apakah dunia ini simulasi? Iya, Jangan-jangan kita emang lagi hidup di simulasi yang orang sebelum kita itu udah bikin gitu. Ya, Dan kita tidak bisa keluar dari simulasi. Tapi kalau itu kan gua nggak maksud. Kalau metaverse kan kita bisa Nah, begini. tapi kalau kita kan beneran gitu ya. Ya dan akhirannya nggak bisa terima realnya mereka gitu karena mereka gue lebih suka dengan dunia yang gue buat daripada dunia yang gue punya Jadi sekarang. hidup Gua dan lu ribet gak sih mesti Ribet, keep cuy. up sama Dua hidup- dunia. dua dunia hidup di metaverse sama real. Kayak misalnya kita lagi ngobrol nih, gue punya temen nih, temen yang mana nih? Yang asli mana? atau yang Udah puyeng dah. udah pusing banget. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, ada satu wanita yang kena pelecehan seksual di VR ini. Nah, wanita ini tuh adalah penguji beta pada platform VR Metaverse Horizon Worlds. Katanya dia itu udah hampir diraba selama 2 kali di platform ini. Dan kejadian ini tuh udah berlangsung 2 kali. Yang pertama pada 26 November 2021 dan yang satunya lagi di tanggal 1 Desember 2021. Itu gapnya cuma 5 hari dan tapi sebenarnya itu mungkin habis banget. pelecehan seksualnya ini tuh lebih ke apa ya kayak ke niat si pelakunya gitu loh. Mungkin secara Iya. dampak ke fisik kita sendiri enggak gitu ya. Karena avatarnya kan yang mau diraba kan. Nah, tapi yang menarik itu tadi seolah-olah bisa real Iya, gitu loh. tapi maksudnya ya untuk mereka melakukan itunya tuh lebih rentan ya. Karena menganggapnya kan cuman avatar gitu. Dan Ngerti iya, nggak sih? itu bisa lebih bahaya lagi. Lebih bahaya, Maksud makanya. gue maksudnya Kayak untuk lebih orang liar yang jadinya. lebih liar Iya. dalam arti kan ya apa gue nggak tahu pada saat nanti udah ada dunia kayak gitu bener-bener Jadi ada bisa berasa apa bener-bener teraba ada itu. polisinya lagi di dalam ngerti nggak? Feeling gue sih ada Kayak harusnya. aku laporin polisi kan polisi VR Langsung datang. Langsung muncul polisi. Tek. Jadi nanti di polsek itu juga ada yang main VR sama ada yang ngurus di Aduh. Tapi Jadi itu ya. kacau Bener sih. sih, bener gak sih? Dunia kalau udah kayak gitu kacau sih. Gila, udah pusing banget gue. Jadi ini kronologinya adalah nih seorang wanita ini lagi ada di dalam VR itu dan dia berasa diraba secara langsung. Tapi korbannya itu si cewek ini tuh nggak bisa ngelihat siapa yang ngelakuin itu. Dia cuma bisa dengar samar-samar kalau di belakangnya dia itu kayak ada yang orang-orang yang istilahnya mendukung perilaku si tersangka. Istilahnya, udah sikat-sikat. Jadi kayak samar-samar kayak gitu. Peneliti pelecehan online di Universitas Washington, Catherine Cross, dia mengatakan ruang realitas virtual tuh bisa didesain seolah-olah tuh kita bener-bener berada Ya, di sana emang. secara real gitu. Kayak misalnya virtual reality sekarang aja lu kan kalau lu main game itu kan lu berasa kayak real kayak lu lagi. Jadi akhirnya si Seolah-olah korban gitu. merasa Merasa kayak iya. kayak bener-bener dilakukan Iya, padahal depan. sebenarnya itu hanya di dalam. Tapi tetap aja itu Tapi buat tetap- takut lah tetap. secara psikologi nggak bagus. Itu yang nggak bisa dilakukan di sosial media sekarang. Tapi secara bisa pelecehan tapi sosial seksual. media sekarang verbal. Benar, verbal maksud gua. Tapi kan di sini kan bisa langsung masuk ke yang lebih dari itu maksud gua. Tapi Ya. sekarang ya kalau misalnya lu bilang di media sosial verbal di ini lu sebutnya apa di metaverse? Nggak tahu tuh. Ya, Tapi next level daripada verbal Iya, mungkin next bisa level karena lu verbal, bener-bener karena- ngelihat secara avatar yang ada bentuknya. Kalau anonimus kan dari segi nama, dari segi pure kata-kata kan. ya dan mereka merasa ya udahlah nggak real ini gue pegang-pegang aja gitu. Iya, dan pasti. nggak ada istilahnya hukum yang Iya mungkin. itu ngaco sih. Bahaya sih. Ya seperti itulah. Ya intinya seperti itu bahayanya. Ya, jadi seperti itu sih Yes. pembahasannya mengenai metaverse. Serem sih Pak menurut gue. Ya, kita lihat lagi ke depannya perkembangannya seperti apa metaverse ya. Ya. Apakah bisa menikah di metaverse? Pasti. Itu Ada pasti. statusnya. Pasti. Kayak Facebook kan ada status. Bayangin gue sekarang kayak ayo dance anjir. Iya. Iya. Kita beneran gitu ya. Asal kita yang gerakin badannya gitu. GTA sih Pak. Sama yang tadi second life yang tadi lu bilang itu, gue pun lihat itu tadi kan. Ya memang kurang lebih sama kayak kita, jadi lu punya rumah lu nanti kan.
Tapi ini bener-bener lu bisa menghasilkan uang dari Iya. gila. Ya udahlah kalau gitu. Itu bahasan kita ya mengenai metaverse ini. Otak sudah panas? Lumayan. Ya, kalau gitu, Yes. gitu aja. Jangan lupa subscribe pastinya kalau ada pendapat apa tentang metaverse atau bahas apa lagi. Silahkan komen di bawah. Follow kita di Pecahkan Media dan subscribe juga channel ini pastinya. Yes. See you next video. Take care, King. Salam Salam Breakers. Breakers. Cek 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 tingkung tingkung. Fean.